Nah, ini ada katrol. Katanya katrol ini diameternya 20 cm. Gitu ya. Kemudian massa katrolnya sama dengan 2 kg. Kemudian di sini ada benda. Ada benda sini sama benda di sini. Yang satu bendanya kotak, yang satu bendanya bulat. Gitu ya. Yang ini 2 kg, yang ini 1 kg. Nah, ini A, ini B. Itu ya. Nah, kita mau mencari percepatan linear system. Jadi, kalau misalnya di sini ada katrol, kemudian ada benda. Kan salah satu bendanya ini kan lebih berat ya. Salah satunya lebih berat. Berarti kan yang ini akan, yang si A ini kan akan turun ya. Yang A-nya akan turun, yang B-nya akan naik. Berarti di sini sistemnya arah geraknya ke sini. Nah, itu kecepatannya. Itu ya. Kemudian si A ini kan nanti kan akan geraknya kan ke sini. Kalau yang B kan geraknya ke sana. Gitu ya. Nah, setelah kita analisis geraknya kemana, nah kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, sini kan ada W ya. Ada gaya berat A, kemudian di sini ada gaya berat B. Kemudian di sini kan karena menggantung maka kita punya tegangan tali A. Di sini juga punya tegangan tali B. Itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada di katrolnya kan dia ketarik ya. Dia bisa berputar karena ada gaya dong, ya kan? Gayanya kan berarti yang menyebabkan si katrol ini berputar kan tarikan tali. Berarti di sini ada gaya yang menyebabkan katrol berputar. Nah, ini ada TA, yang ini ada TB. Nah, itu ya. Kemudian karena dia sistemnya ini bergerak, maka kita masuk hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini untuk yang gerak translasi. Kalau gerak translasi kan di sini kan A sama B ya. Berarti di sini sigma F A, di sini M A. Itu ya. Nah, sigma yang di sini yang di benda A itu ada apa aja? Ada WA, gitu kan? Kemudian min TA, gitu kan? Kenapa WA itu plus? Karena dia searah dengan arah percepatannya. Kalau TA-nya kita pakai yang ini ya. Karena kita meninjau dari apa sih namanya benda A. Nah, dia berlawanan dengan percepatannya, sama dengan massa A kali A. Nah, ini W-nya berapa? WA-nya kan 20 ya. Min TA sama dengan MA-nya 2 ya. 2 kali A. Berarti di sini kita pindah ruas ya. Jadi 20 min 2A sama dengan TA. Atau kalau mau enak, TA sama dengan 20 min 2A. Nah, ini kita taruh kesamaan 1. Gitu. Oke, kemudian untuk benda B, berarti di sini sigma FB sama dengan MB kali A. Nah, kita tinjau yang benda B. Yang WB-nya kan berlawanan, kan ini kan arah geraknya ke sana ya, percepatannya kan ke sana, kan muter. Gitu kan? Nah, berarti di sini min WB plus TB. Nah, TB-nya kita ngambil yang ini. Nah, sama dengan MB-nya 1 ya tadi kan. Jadi 1. Ini min WB-nya berarti sini min 10 ditambah TB sama dengan A. Berarti TB sama dengan 10 plus A. Ini kita pakai persamaan 2. Nah, sekarang kita tinjau gerak rotasinya. Gerak rotasinya kan si katrol ya. Katanya katrol diketahui bentuknya adalah silinder pejal. Nah, berarti di sini sigma torsi ya, karena dia gerak berputar sama dengan M inersi ya dikali alfa. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada torsi itu kan A dengan B ya. A itu kan lebih besar daripada yang B. Berarti TA min TB dikali R. Kita review dulu ya, torsi itu kan F dikali R lengannya dikali sin theta kalau ada sudutnya. Gitu kan.
Kalau ini sudutnya antara jari-jari dengan ini kan tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus nggak usah pakai sin theta. Sama dengan inersia dari silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Jadi sini setengah mr kuadrat dikali alfanya kita ganti dengan percepatan linear. Jadi A per R. Ya, ini habis coret ke sini. Ini juga habis coret ke sini. Nah, kita punya TA min TB. TA-nya kan ini, TB-nya ini ya. Salah. Nah, berarti di sini 20 min 2A dikurang 10 kurang A sama dengan setengah. Masanya masa katrolnya kan 2 dikali. Nah, ini habis. Ini berarti 10 min 3A sama dengan A. Berarti 10 sama dengan A. Maka kita dapat apa? A ditambah 3A ya. Nah, jadi 10 sama dengan 4A. Maka A-nya sama dengan 10 bagi 4. Jadi 2,5 meter per second kuadrat. Itu ya. Oke, itu yang nomor 6. Nah, sekarang yang nomor 7. Kita lihat yang nomor 7. Ini di record ya, jadi nanti list nyatetnya bisa nanti. Oke, kita lihat. Aktiva 35. Terus kewajiban itu tentang kalau likuiditas ya 16. Oke, jadi nomor 6 sekarang nomor 7. Nah, di sini kita punya bola pejal I sama dengan 2/5 mr kuadrat yang masanya 3 kg dan jari-jarinya 10 cm. Bergerak menggelinding. Yang ditanya adalah menggelinding, dia punya kecepatan linear. Besarnya energi kinetik yang dimiliki bola itu berapa? Oke, yang nomor 7. Jadi dia katanya ada sebuah bola. Jadi di sini ada sebuah bola menggelinding. Ada bola. Kalau menggelinding berarti kan dia punya 2 buah gerak ya. Gerak dia berputar. Kalau berputar berarti dia artinya dia gerak rotasinya. Kemudian gerak lurus. Nah, ini gerak translasi. Oke, yang lain masih belum semua kecuali delay ya. Nah, katanya di sini massa bolanya itu 3 kg. Nah, dia katanya punya inersia karena bola pejal, inersianya 2/5 mr kuadrat. Itu ya. Jari-jari bolanya 10 cm. Kemudian di situ ada kecepatan linear V 2 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar energi kinetik yang dimiliki bola. Nah, karena energi kinetik itu kan energi yang bergerak gitu ya. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Nah, tergantung dengan geraknya. Nah, geraknya di sini ada 2 macam. Ada gerak rotasi, ada gerak translasi. Berarti energi kinetiknya, karena dia perpaduan, berarti energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Gitu ya. Nah, energi kinetik, ingat kalau misalnya untuk mendapatkan energi kinetik, kalau pada gerak translasi kan setengah mv kuadrat ya. Nah, kalau misalnya untuk dirotasi berarti ya mudah, ini m-nya tinggal ganti dengan inersia, v-nya kita ganti dengan omega. Gitu ya. Jadi di sini setengah kali inersia kali omega kuadrat ditambah setengah kali m kali v kuadrat. Nah, sekarang kita masukin inersianya berapa? Inersianya kan tadi 2/5 mr kuadrat. Omega kalau misalnya kita konversi menjadi kecepatan linear itu kan v per r. Gitu ya. Berarti di sini v kuadrat per r
kuadrat ditambah setengah kali M kali V kuadrat. Ini sama-sama R kuadrat kita coret. Kemudian ini sama-sama 2 kita coret. Berarti 1/5 kali M kali V kuadrat ditambah setengah kali M kali V kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan dulu. 1/5 ditambah 1/2. 10, 2 ditambah 5, 7. 7/10 M V kuadrat. Nah, M-nya kita punya berapa masanya? Masanya tadi 3 kg. P-nya 2 kuadrat. Itu ya. Nah, berarti ini berapa? Ini kan 21. 21 kali 4. Berarti 84 per 10. Nah, berarti 8,4 joule. Gitu, ya. Saya yang lain. 13. Sama nggak apa-apa ya, Hatta. Sebentar. Hatta 13. Kita share screen lagi. Nah, itu ya, tadi nomor 6 sama nomor 7. Kemudian selanjutnya yang banyak salah yang mana lagi nih? Atau ada yang mau bertanya nggak? Soalnya kan masing-masing kalian kan udah pada pegang soal ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 34, Bu. Boleh nggak, Bu? Nomor 34. Oke. Kalau terima uang berarti apa yang bertambah? Sebentar, kita lihat nomor 34 apa? Nomor 34. Karena kita menerima uang. Terus, kalau apa lagi? Diterima penagihan hutang. Penerima kerja. Diterima sebagian pajak dari Oke. Tapi Kita zoom dulu. ya. Berarti diutang ya. Ini nomor 34. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air dan 30% di dalam minyak. Jika massa jenis airnya 1 gram per cm pangkat 3, massa jenisnya juga segitu. Yang ditanyakan adalah massa jenis benda. Oke. Nah, jadi di sini kita ganti. Berkurangnya harta dan Nah, nomor 34. Mana nih? Ya, kelihatan lah. Ini 34. Tuh. Jadi di sini ada suatu benda terapung di atas permukaan air berlapiskan minyak. Jadi ini Archimedes ya. Archimedes. Jadi ada air berlapiskan minyak, berarti air di bawah, minyak di atas gitu ya. Kemudian ada benda terapung. Ada benda terapung 50%-nya ada di dalam air, 30% di dalam minyak. Berarti kira-kira begini. Nah, jadi ini bendanya. Itu ya. Ini 50% katanya kan ya. 50%. Kemudian yang minyaknya ada 30%. Nah, gitu kan? Nah, jadi di sini ini minyak. Yang ini adalah air. Tuh. Kita mau cari berapa sih massa jenis bendanya atau bendanya. Itu ya. Diketahui minyaknya kan rho minyaknya sama dengan 0,8.
0,8 gram per cm pangkat 3. Rho airnya 1 gram per cm pangkat 3. Oke. Nah, ini kan kita pakai hukum Archimedes terapung. Kan Archimedes yang biasa sering dipakai itu kan rumus terapung dengan rumus tenggelam. Nah, kalau rumus terapung berarti di sini ada apa sih? Sigma, rho, zat cair kali volume benda yang tercelup, ya kan? Sama dengan rho benda kali V benda. Gitu ya. Nah, ini kenapa di sini ada sigma? Karena zat cairnya bisa lebih dari 1. Nah, seperti ini. Ini kan zat cairnya kan ada 2 ya. Berarti di sini massa jenis zat cair di sini ada 2, ya kan? Berarti massa jenis minyak dikali volume benda dalam minyak ditambah massa jenis air dikali volume benda dalam air sama dengan rho benda dikali V benda. Nah, sekarang volume benda yang tercelup dalam minyak itu kan katanya 30%-nya, ya kan? Berarti V benda dalam minyaknya 30% itu kan 0,3. Ya enggak? 0,3 volume benda. Kalau volume air 0,5 volume benda. Dia 50%. Nah, kita masukin ke sini. Tadi rho minyaknya 0,8 dikali volume bendanya volume minyaknya 0,3 V benda ditambah 1, rho airnya 1 kan, V yang dalam airnya 0,5 V benda sama dengan rho benda kali V benda. Nah, ini sama-sama punya V benda nih, berarti ini bisa kita coret. Nah, berapa nih? 0,8 dikali 0,3 0,24 ditambah 0,5 sama dengan rho benda. Berarti di sini 0, berapa ini? 74 sama dengan rho benda. Oke, maka di sini rho bendanya sama dengan 0,74 satuannya gram per cm. Itu balik ya. Mereka mah enggak. Kayak gitu ya. Itu nomor 34. Oke. Sampai itu ya. Tadi siapa yang nanya nomor 34? Saya, Bu. Oke. Udah jelas ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang Nomor 11, Bu. nomor, bentar, Ibu nggak ada yang ngecat ya? Nomor berapa? 11. Iya, 11. Oke. Oke, telah diselesaikan. Kalau ini kan diterima uang. Kita lihat nomor 11. Share screen. Nomor 11. Oh, ini tangga. Oke. Yang tangga dimiringin ya. Ada enggak? Ini nomor 11. Sebuah batang homogen yang masanya 13 kg dengan panjangnya 13 meter disandarkan pada tembok yang tingginya 5 meter dari tanah. Jika temboknya licin, lantai kasar, dan batang dalam kesetimbangan, maka koefisien gesekannya berapa, gitu ya. Oke, jadi di sini nomor 11, bentar. Oh, 10 menit lagi. Satu diberi peralatan mau dibayar hanya ansur baca Salah ya? utang. Dia utang masuk ke luas Pasifa kan? Ya. Ini yang mengenai Nomor 11. Di sini katanya ada tangga ya. Ini ada tembok. Ini tembok. Kemudian ini lantai. Kemudian ada tangga yang disandarkan miring. Nah, tangganya ini 13 meter. Kemudian tinggi dari tanah ke tembok yang di sini itu katanya 5 meter ya. Ya kan? 5 meter. Kemudian
Tapi di sini kita nggak ada sudutnya ya. Batangnya ini masanya 13 kg. Berarti kita kalau dia punya massa, berarti gaya beratnya di pusat beratnya kan di tengah-tengah ya. Nah, gaya beratnya berarti ke sini. Nah, ini W. Masanya 13 kg. Nah, di sini kan tidak ada sudutnya. Kalau misalnya kita menemukan sistem yang dia tidak ada sudutnya, kan kita kan butuh ya sudutnya ya. Maka setiap sisi atau semua sisi dari ini kan bentuknya segitiga ya. Ini kita harus tahu semua. Nah, kebetulan ini ada siku-siku. Kalau di sini 5, ini 13, berarti pakai teorema Pythagoras 12 meter. Tuh ya. Oke, kemudian misalnya di sini anggaplah ambil ini titik A, kemudian ini titik B. Ya kan? Nah, setiap benda yang menempel pada bidang itu pasti memiliki gaya normal. Gaya normalnya tegak lurus dengan bidang. Berarti kalau misalnya bidangnya ini, ya kan, mendatar. Nah, berarti di sini gaya normalnya ini. Nah, tegak lurus dengan bidang. Berarti di sini NB. Kemudian yang ini, ini NA. Gitu ya. Nah, ini kan setimbang ya. Setimbang itu kan dia tidak bergerak. Berarti kita pakai hukum 1 Newton yang sigma. F sama dengan 0. Ini untuk translasi. Nah, tapi kalau untuk rotasi gimana? Berarti sigma torsi sama dengan 0. Ini untuk gerak yang rotasi. Oke. Nah, di sini ada nggak kira-kira resultan gaya yang sesuai dengan gerak translasi? Oh ya, ini kan licin ya. Yang ini licin, berarti ini tidak ada gaya gesek, yang ini ada. Nah, gaya geseknya ke sini. Ya. Kalau translasi berarti yang lurus-lurus. Di sini kan ada yang searah sumbu X, ada yang searah sumbu Y gitu ya. Nah, yang searah sumbu X-nya dulu. Berarti di sini sigma F, X sama dengan 0. Yang searah dengan sumbu X berarti ini kan FG. Misalnya yang positifnya mau ke kanan, oke lah. Berarti NA min FG sama dengan 0. Jadi NA-nya sama dengan FG. Gitu ya. Kemudian yang searah sumbu Y sama dengan 0. Yang Y kan cuma W sama NB. Jadi W min NB sama dengan 0. Maka W sama dengan NB. Itu kan. W-nya ada kan? Kalau misalnya masanya 13, berarti beratnya 130 Newton sama dengan NB. Nah, kita dapat NB. Nah, oh ya, tadi kan kita mau cari koefisien gaya gesek ya. Dapat dari mana? FG sama dengan mu kali gaya normal yang di B. Kenapa gaya normal yang di B? Karena kan gaya geseknya di sini. Berarti pakai gaya normal yang di B. Berarti kita mau cari mu, dapat dari FG per NB. NB-nya udah ada nih, sudah ada. Kita berarti kita cari NA. NA kita dapat dari mana? Dari torsinya. Sigma torsi sama dengan sigma torsi berarti pusat rotasinya di titik B. Itu ya. Kalau torsinya pusatnya Ibu nggak kelihatan. Oke. Bentar. Oh iya, makin miring. Oke. Udah ya? Kelihatan? Nah, sekarang ini titik B. Pusat rotasinya di sini. Kita ambil di sini gaya-gaya yang kira-kira ada kecenderungan untuk berputar, kan ini ya. Ini sama ini ya. Kalau ini kan nggak mungkin karena pusat rotasinya di sini. Jadi kita pakai yang ini sama yang ini. Nah, kita tinjau yang ini dulu. Kalau ini kita lakukan gaya, batangnya ini, maka arah putarnya akan berlawanan kan? Berarti di sini minus W dikali, dia kan cuma setengahnya ya, setengah panjang. Jadi setengah L kali, nah sudutnya ini kan, misalnya ini theta lah, kali sin theta. Itu ya. Nah, sekarang yang ini, NA, searah ya, berarti ditambah NA dikali L dikali sudutnya ini ya. Apakah ini theta juga? Enggak kan? Kalau misalnya ini theta, sama dengan ini ya, ini juga theta. Maka ini bukan theta dong. Ya enggak? Anggaplah ini alfa. Gitu ya. Jadi sini sin alfa. Nanti kita lihat masing-masing. Sama dengan 0. Kalau di sini alfa, berarti sudut yang sama yang mana? Yang ini kan? Ini alfa. Artinya kalau misalnya ini kita bikin segitiga,
Tadi alfa di sini, theta di sini ya. Di sini 12, di sini 5, di sini 3. Kita butuh sin theta sama sin alfa. Berarti sin theta, kan tetanya ini, berapa? 12 per 13. Kalau sin alfa, berarti 5 per 13. Itu ya, nah masukin ke sini. Min, berapa ini W-nya? 130. Ini salah maaf. Kita pindah ruas dulu. NA kali L sin alfa sama dengan W kali setengah L kali sin theta. L-nya coret, NA-nya kita cari, sin alfanya, oh ini sama-sama theta sih. Bentar. Nah, ini alfa. Ini 5 per 3 sama dengan W-nya 130 dikali setengah kali sin theta-nya 12 per 13. Ini 13. Nah, ini habis. Ini berarti 6 kali 130. NA-nya 130 dikali ini ke sini kan 6. Ibu geseran. Ini 5. Oke. Nah, itu ya. Udah hasilnya berapa nih? 130 dibagi 5 berarti 26. Ya kan? 26 kali 6. Benar nggak? 26 kali 6 berarti 36. 156 Newton. Nah, ini NA-nya. NA itu kan tadi sama dengan FG ya. Berarti di sini FG sekannya juga 156. Oke, berarti mu, tadi mu kita dapat dari FG per FG. FG-nya 156 per 130. Berapa nih? Ini 1,2. Itu dulunya sekolah DNF. Kayak gitu. Aduh, nggak kelihatan. Oh. Itu ya. Ini kayaknya waktunya sudah habis ya. Remaining time 1 menit. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Tadi kelihatan nggak kelihatan? Ibu maaf, itu bawahnya min W berapa? Kenapa? Bawahnya min W itu tulisan apa, Bu? Oh, bawahnya min W. Oh, ini tadi salah, Neng. Jadi yang ini pindah ruas ke sana. Gitu ya. Ini tadi salah nulis. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, makasih, Bu. Oke. Ibu, Kenapa? kenapa yang dipakai cuma NA sama W? Kenapa yang dipakai cuma NA sama? Kenapa yang dipakai cabai? Oh ya, oke. Kalau misalnya, ini 1 menit lagi. Kan masanya pusat rotasinya kan di sini ya. Kalau kita mengerjakan gaya pada pusat rotasi, ini kan nggak ada artinya ya. Dia tidak akan berputar gitu loh. Ngerti nggak? Kalau kan pusat rotasinya di sini, jadi kalau misalnya ini ada batang dimiringin, pusat rotasinya di sini, ini diem gitu. Ada gaya ke sini, sama ada gaya ke sono gitu kan. Berarti yang menyebabkan dia berputar cuma 2 gaya ini kan. Kalau misalnya kita mengerjakan gaya pusat rotasinya di sini, ini kan nggak akan bergerak ya. Makanya yang dipakai gayanya cuma W yang ini sama NA-nya aja. Kayak gitu. Karena pusat rotasinya di sini. Gitu kan.